Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya pernah mengikuti sebuah retret meditasi di tepi pantai di Bali Utara. Dan ada salah satu sesi meditasi jalan kaki. Maka saya meditasi bebas jalan kaki sepanjang pantai. Dan pada waktu itu pagi-pagi, cuaca cerah, langit jernih, matahari baru terbit. Laut begitu tenang, angin semilir lembut. Indah sekali. Karena itu saya bisa menikmati meditasi dengan sangat nyaman. Namun, saya melewati sebuah gazebo. Dan ada pemandangan yang menarik untuk saya. Seorang gadis kecil, mungkin umur 8-9 tahun, sibuk dengan tab yang ada di tangannya. Dia tidak menengok sedikit pun, memandang keindahan yang ada di depan matanya. Matahari yang terbit bersinar lembut, angin sepoi-sepoi yang membuat laut begitu teduh, tidak diliriknya sama sekali. Dia sibuk dengan tabnya dan sekali-sekali dia memukul lantai gazebo karena kesal. Tidak mampu melalui tahap berikutnya di dalam permainan itu. Bagi saya pemandangan itu sangat tragis. Dia begitu melekat pada permainan yang ada di tangannya, yang ternyata itu sungguh-sungguh tidak real dalam dunia maya, tetapi mengalahkan keindahan yang sungguh-sungguh ada di depan matanya, begitu nyata namun tak terlihat. Kesempatan lain, saya pernah berekreasi di suatu tempat, sore hari menikmati matahari terbenam, di tepi pantai, sepanjang jalan ada jalan setapak yang indah, dan ada banyak penjual-penjual makanan di sepanjang jalan pantai itu. Sore itu begitu sempurna, langit jingga memerah, matahari yang cerah namun teduh, dengan pemandangan pantai yang begitu menakjubkan. Dan saya berjalan sambil menikmati keindahan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan ketika berjalan pelan, saya berpas-pasan dengan sepasang mungkin suami istri. Mereka sedang berkelahi dengan berteriak-teriak, marah, dan sang istri bercucuran air mata. Pemandangan itu juga pemandangan yang tragis untuk saya. Ingin sekali saya memberikan keindahan matahari terbenam untuk menghibur sepasang suami istri kekasih yang sedang bertengkar itu. Betapa indah alam ini, namun tak terlihat karena begitu terserap oleh persoalan yang sedang dihadapi. Saya jadi ingat kisah seorang guru Zen di Jepang yang tinggal di hutan dalam pondok sederhana. Dan ketika dia pergi mengajar, pondoknya ternyata dimasuki maling. Dan ketika dia pulang, dia mendapati maling itu keluar dengan kecewa karena di dalam pondok itu tidak ada apa-apa. Maka guru Zen itu kemudian memberikan baju, jubah yang dia pakai satu-satunya. Saudaraku, kamu tentu kecewa tidak mendapatkan apa-apa. Ambillah jubahku. Mungkin bisa kamu jual untuk mendapatkan tidak seberapa, namun bisa untuk makan. Maka pemuda pencuri itu langsung lari meninggalkan sang guru Zen. Dan guru Zen kemudian menarik nafas, memandang ke langit, dan menikmati bulan yang begitu indah. Dan guru Zen itu mengatakan, seandainya aku bisa memberikan bulan ini, keindahan dan keteduhan ini ke dalam hatimu,
tentu engkau lebih bahagia. Guru Zen itu memikirkan pemuda pencuri yang gelisah hidupnya, bahkan tidak mampu menikmati keindahan kesyahduan purnama di malam hari. Dan itu sering terjadi dengan diri kita. Orang bijak mengatakan sumber derita satu-satunya adalah kemelekatan. Dan ketika tidak mendapatkan apa yang kita melekat, yang kita rindukan, yang kita inginkan, kita menjadi kecewa. Tidak bisa menikmati keindahan yang begitu nyata di sekitar kita. Kemelekatan itu bisa apa saja. Bisa jabatan, bisa pekerjaan, bisa relasi, bisa pasangan, bisa anak. Padahal namanya mempunyai, sebetulnya itu ilusi. Kita tidak pernah sungguh-sungguh mempunyai. Paling hanya kita bisa menggunakannya, dan itu pun sementara. Banyak orang yang mempunyai villa, entah itu di puncak, entah itu di gunung, entah itu di pantai, tetapi tidak pernah pergi menikmatinya karena sibuk. Banyak hal terjadi di dalam hidup kita, begitu menguasai diri kita. Padahal kita hanya perlu menikmati dan menyerahkan banyak hal kepada semesta, kepada Tuhan, yang memang penyelenggara kehidupan yang sangat bijaksana. Justru dengan bersyukur, kita mengerti apa yang tepat, yang baik untuk kita lakukan. Dan kita dengan bersyukur itu justru mengakui keagungan Tuhan dan melihat keindahan-keindahan yang begitu banyak dan menakjubkan diciptakan oleh Tuhan untuk kita. Kita bisa merasakan cinta Tuhan tanpa harus banyak berusaha, tanpa harus banyak mengeluarkan uang. Cukup duduk dengan tenang dan sadar, merasakan cinta Tuhan yang tanpa batas. Meletakkan terlebih dahulu perkara-perkara yang membelenggu kita, apapun itu. Dan itu bisa, karena itu hanya ada di kepala kita. Bisa kita acuhkan, bisa kita singkirkan sejenak, dan kita bisa menggantikannya dengan syukur, dengan keindahan yang Tuhan sediakan untuk kita. Kita seringkali melupakan anugerah besar yang begitu biasa, karena kita terbelenggu pada perkara-perkara yang membuat pikiran kita pusing. Melihat adalah pengalaman yang sangat menakjubkan, namun sering kita tidak menyadarinya. Mungkin ketika kita sudah kena glukoma, baru kita bisa sadar betapa menakjubkannya memandang keindahan Tuhan. Yang tidak lama, kita paling berumur 70 atau 80 tahun. Namun sayang, seringkali kita tidak mensyukurinya dengan menikmati keindahan yang diciptakan Tuhan, begitu menakjubkan, tanpa harus membayarnya. Hanya karena kita pusing dengan pikiran yang begitu muyak berkecamuk. Mendengar adalah anugerah yang menakjubkan. Musik, sepoi-sepoi angin, mendengarkan semesta, mendengarkan keheningan yang seringkali terlewatkan karena kita begitu sibuk dengan pikiran muyak yang membuat kita tidak sadar. Berjalan adalah anugerah yang menakjubkan, yang membuat kita bisa tetap segar dan mempercantik mood kita yang kadang-kadang tidak baik. Namun sering kita lupakan, sekedar berjalan dan menikmati semesta yang begitu indah. Salah satu sumber penderitaan kita adalah kemelekatan pada keinginan yang membuat kita justru kadang-kadang menderita ketika tidak mendapatkannya. Hati yang bebas, yang penuh dengan keterbukaan, bisa memandang keindahan di mana-mana. Mengapa kita tidak melekat kepada Allah yang selalu ada di dalam diri kita,
sehingga kita selalu bisa menemukan Tuhan di dalam setiap keindahan yang telah Tuhan ciptakan. Menemukan Tuhan di setiap makhluk yang begitu dikasihi Tuhan. Menemukan Tuhan di setiap peristiwa yang diselenggarakan oleh Tuhan untuk kesempurnaan kita. Mari kita berhenti sejenak, hening sejenak, menyadari cinta Tuhan dalam setiap ciptaan, setiap keindahan, setiap makhluk, setiap peristiwa, dan terutama menyadari keindahan, keagungan Tuhan di dalam hati kita yang selalu menemani kita, selalu mencintai kita, selalu membimbing kita. Saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Jangan muyek, because you are loved. Tuhan memberkati.